Aku berharap. Di hari-hari mendatang, 1 rumah, 2 orang, 3 kali makan, 4 musim. Seumur hidup, sepasang kekasih. Yue, aku akan selalu mencintaimu. Yue, terima kasih untuk hadiah ulang tahunmu. Ini pasti ulang tahun yang paling tak terlupakan. Bukankah ini obat lupa yang aku kembangkan? Xiu Yuan Sushen, dia akan mati. Beri aku 3 hari, aku ingin mewujudkan mimpinya tentang pernikahan. Yue, kamu tahu apa yang kamu katakan? Akulah suamimu. Xiu Yuan, aku tidak akan membuatmu sedih. Bisa membuat orang langsung lupa setelah 3 hari pernikahan selesai. Kamu minum penawarnya, kita langsung menikah lagi. Tapi ini tidak ada. Setelah dia mewujudkan keinginannya, kita mulai lagi. Bagaimanapun, kamulah orang yang paling aku cintai. Ah. Xiu Yuan. Mulai lagi. Kamu yakin tidak akan menyesal? Xiu Yuan. Sushen, waktunya benar-benar tidak banyak. Aku tidak ingin dia meninggalkan penyesalan. Xiu Yuan, tunggu aku 3 hari, setelah 3 hari. Aku masih Yue Mu. Lin Yue. Bagaimana kamu bisa tahu? Obat lupa ini adalah hasil karyaku. Tapi sama sekali tidak ada penawarnya. 3 hari lagi, aku akan benar-benar melupakanmu. 2 menit lagi, obatnya akan bekerja. Kamu tidak akan tahu, obat ini tidak akan membuatku langsung lupa. Hanya perlahan-lahan melupakan dalam 3 hari. Kita tidak punya kesempatan untuk menikah lagi. Yue, proyek ini sangat penting bagimu. Aku pasti akan membantumu memperjuangkannya. Xiu Yuan. Kalau suatu hari aku melupakanmu, bagaimana? Aku akan gila, Xiu Yuan. Kamu tidak boleh melupakanku, sama sekali tidak boleh. Xiu Yuan. 3 hari ini hanya sementara. Kamu tidak boleh benar-benar melupakanku. Xiu Yuan, ada apa? Kepalaku sakit. Kalau begitu, kamu masih ingat kita sudah bercerai? Bercerai. Kamu sakit, ingatanmu agak kacau. Aku adikmu, dokumen ini aku simpan dulu untukmu. Dia benar-benar kehilangan ingatan. Efek obat mulai bekerja, pertama-tama menghapus kenangan perceraian kita. Mengapa aku merasa sakit hati? Yue. Di sini. Sushen. Kamu baik-baik saja. Yi Xiu Yuan. Pernikahan aku dengan adikmu dijadwalkan 3 hari lagi, nanti. Kamu harus datang ya. Pernikahan adikku. Aku pasti akan datang. Yue. Aku pasangkan untukmu. Yue. Aku lupa, kamu sudah punya cincin nikah. Tidak apa-apa. Aku lepaskan.
Maaf ya bos Ye, setelah kemoterapi, keseimbanganku tidak baik. Ternyata pernikahan kita tidak lebih berharga dari sebutir debu di sol sepatunya. Xiu Yuan, tanganmu. Sakit tidak? Perlu ke rumah sakit? Yue, aku sangat sakit. Aku hampir tidak bisa bernapas. Sushen, penyakitmu kambuh lagi? Bertahan, aku segera bawa kamu ke rumah sakit. Xiu Yuan, kamu masih ingat di mana rumah? Perlu aku kirimkan orang untuk mengantarmu? Tidak perlu. Aku ingat. Iya juga, efek obat hanya merupakan orang yang paling dicintai. Tidak merusak ingatan lain, meskipun kehilangan ingatan. Tetap tidak bisa lepas dari rumah ini. Baiklah, kamu pulang dulu naik taksi. Aku antar Sushen ke rumah sakit. Yue, seumur hidup ini, bisa dipelukmu dengan terang-terangan, sekarang meskipun mati. Aku sudah puas. Jangan bicara omong kosong. Tuan Yi Show Yuan. Institute Paris sudah mempersiapkan upacara penyambutan untukmu. Selamat datang 3 hari lagi. 3 hari lagi, setelah pernikahan mantan istriku selesai, aku akan datang sesuai janji. Xiu Yuan, kamu bicara apa? Bukankah dia kehilangan ingatan? Aku barusan sepertinya mendengar Xiu Yuan bicara tentang mantan istri. Yue, kamu terlalu banyak berpikir. Dia pasti sudah benar-benar kehilangan ingatan. Yue, dadaku mulai sakit lagi. Kamu benar, dia sudah minum obat penghilang ingatan. Xiu Yuan, kami pergi dulu. Kamu pulang naik taksi sendiri. Ternyata, selama dia membutuhkan, kamu tidak akan pernah mendengar apa yang aku katakan. Halo, Yes Yuan, aku ada sesuatu untukmu. Lin Yue sepertinya selingkuh. Aku baru saja melihatnya di depan rumah sakit, dia bersama seorang pria yang berpelukan. ya, tidak apa-apa, biarkan saja. Xiao Yuan, kamu baik-baik saja? Jia menipumu. Aku kenapa? Lin Yue dan aku sudah bercerai Bercerai. demi memenuhi keinginan terakhir orang yang dicintainya. Dia memaksaku minum obat penghilang ingatan yang aku buat sendiri. Apa-apaan ini? Dulu kamu demi dia meninggalkan masa depan cerah, sekarang demi pria lain. Memaksamu minum obat penghilang ingatan. Dia pikir dia siapa? Tuan Ye, apakah Anda yakin melepaskan kesempatan di Institut Penelitian? Ini adalah kesempatan satu-satunya di dunia. Xiu Yuan, jangan pergi. Aku takut. Aku melepaskannya. Xiu Yuan, tanpamu, aku akan mati. Jika kamu tahu tidak ada penawarnya, ingatanku tidak akan pulih. Apakah kamu akan menyesal? Cheng Xiang, aku tutup dulu. Lin Yue. Ini rumah kita, kenapa kamu membawa orang lain? Pulang malam-malam? Oh, Sushen ulang tahun hari ini, kami mengundang rekan kerja. Ingin mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Ternyata Tuan Ye masih di rumah. Yue, apakah kami mengganggu? Ayo kita pergi. Kakak bukan orang asing, kan? Tentu saja. Selamat ulang tahun. Sushen, tahun ini akhirnya bisa.
merayakan ulang tahunmu bersamamu. Ini pasti hari paling bahagia dalam hidupku. Saim Dong. Siwiwan, bukan seperti yang kamu pikirkan. Gak apa-apa. Lanjut aja, menurutku kalian cocok banget. Iya bener, Suge dan Yue. Sudah menunggu lama, akhirnya jadi juga. Masa gak tunjukin sayang? Tuan Ye masih di sini, jangan berisik. Udah sampai di sini, masa gak cium? Gak masuk akal. Anggap aja aku gak ada. Saim Dong. Kium Zong, Kium Zong. Aku sering dengar Tuan Ye jago minum. Hari ini harus buktiin dong. Maaf, aku gak bisa minum alkohol. Tuan Ye, kamu gak bisa minum atau gak mau kasih muka? Atau gak ngasih aku muka? Siwiwan emang gak bisa minum. Aku gantiin aja. Sushen, gimana? Kamu kenapa? Yue, kamu yang bilang. Apa aku bakal mati? Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Cuma sayang gawa. Ini ultah terakhir dalam hidupku. Aku juga tahu. Tuan Ye mungkin gak suka aku, tapi aku cuma pengen dihargai. Siwiwan. Aku tahu lambungmu gak baik, tapi minum dikit gak apa-apa. Pasti gak apa-apa, Sushen udah gak punya banyak waktu. Aku gak mau dia punya penyesalan. Dia lambungnya gak baik bisa gak minum. Aku gak boleh? Ya Siwiwan. Sushen beda sama kamu. Kok malah ribut? Sepertinya Tuan Ye sangat gak suka sama aku. Ya udah. Kalau gak mau minum, gak dipaksa. Aku minum sendirian aja deh. Tuan Ye. Aku habisin, kamu terserah. Ya Siwiwan, kok kamu tega banget? Dia udah mau mati. Ya udah. Anggap aja ini perpisahan terakhir. Kamu ngomong apa? Perpisahan apa? Sushen. Maaf ya. Aku punya masalah jantung lama. Yang ulang tahun duluan minum. Sudah. Semua jangan memaksa Tuan Ye lagi. Tidak minum ya sudah, aku tidak pantas. Siwiwan, tolong bantu aku ya. Minum sedikit saja. Sushen. Aku ucapkan selamat ulang tahun. Siwiwan, Sushen mau mati. Kasih aku waktu 3 hari. Aku ingin mewujudkan mimpinya punya pernikahan. Kalau suatu hari aku lupa kamu, gimana? Aku akan gila, kamu tidak boleh lupa aku, sama sekali tidak boleh. Anda yakin mau melepas kuota institut? Ini kesempatan satu-satunya di dunia. Siwiwan, jangan pergi. Aku takut. Aku lepas.
Katanya tidak bisa minum, ini lumayan juga ya. Sudah cukup? Kok rasanya Xiu Yuan agak aneh? Tuan Ye emang jago minum. Kalau begitu, minum lagi satu. Bayar rezeki berlipat. Nona Lin, Lamang Xiao Yuan. Sudah ada gejala kanker, jangan sentuh alkohol lagi. Setetes pun tidak boleh. Kalau kena, gimana? Seperti menyiram asam sulfat di luka. Yue. Ini mungkin ulang tahun terakhirku. Yue, kamu khawatir apa? Main sama ayah. Biar senang, ayo minum lagi. Lin Yue. Gelas ini. Aku ucapkan selamat menikah lebih awal. Anda yakin mau melepas kuota institut? Aku lepas. Xiu Yuan, proyek ini tidak kubutuhkan. Kamu jangan minum lagi. Ayo, hari ini kita minum sampai mabuk. Xiu Yuan, kamu kenapa? Kamu kan dulu jago minum, jangan nakut-nakutin aku. Menger. Si Yuan tidak apa-apa? Kamu siapa? Masuk rumahku ngapain? Kamu mau apa? Yue. Harusnya Makosa, Lamang Xiao Yuan Pera. Dokter sudah berkali-kali memperingatkannya, tidak boleh minum alkohol. Kamu masih memaksanya minum. Apa kamu ingin membunuhnya? Aku tidak sengaja. Aku hanya tidak ingin Sushen menyesal. Heng Xiang. Tidak perlu bicara lagi. Ayo kita pergi. Baik, ayo pergi. Kamu mau bawa suamiku kemana? Yue, jantungku sakit sekali. Aku hampir tidak tahan. Sushen, kamu bagaimana? Jangan panik. Kita segera ke rumah sakit. Sudah berlubang masih nekat, tidak mau hidup lagi? Untung dibawa tepat waktu, kalau tidak malam ini. Bisa saja tidak bertahan. Kamu keluarga pasien ya? Jaga baik-baik kalau minum lagi. Dewa pun tidak bisa menyelamatkan. Baik. Wanita ini, dia tahu perutmu tidak baik. Masih memaksamu minum. Benar-benar pantas mati. Heng Xiang. Hari sudah malam, pulanglah cepat. 2 hari lagi. Lusa. Aku bisa benar-benar melupakannya. Meninggalkannya. Xiu Yuan. Kamu mau meninggalkan siapa? Xiu Yuan. Yue, kenapa kamu datang? Xiu Yuan, kamu bilang mau meninggalkannya. Mau meninggalkan siapa? Aku? Wajahmu kok besar sekali? Si Yuan bilang 2 hari lagi. Bisa keluar dari rumah sakit. Yue. Kamu khawatir tentang aku? Dia meninggalkan Sushen ikut ke rumah sakit. Sepertinya masih peduli padaku. Siapa keluarga Sushen? Cepat lihat. Sushen. Dokter, bagaimana keadaannya sekarang?
Kondisi pasien tidak terlalu optimis, intinya, akhir-akhir ini apapun yang dia minta. Kamu usahakan penuhi saja, masih muda. Sayang sekali. Sushen. Sushen, kamu baik-baik saja? Yue. Jangan menangis, aku sehat-sehat saja. Sushen. Sudah saatnya seperti ini, kamu masih memikirkan hal ini? Maaf ya, Yue. Kamu terlalu cantik, aku tidak tahan. Yue. Dulu saat kita kuliah, aku langsung jatuh cinta padamu, saat itu aku bersumpah. Seumur hidup, hanya kamu yang akan kujadikan istri. Yue, kamu tahu tidak? Aku menjaga diri selama 10 tahun. Aku hanya ingin memberikan diriku yang paling utuh padamu. Tapi aku tidak menyangka hasilnya, malah harus pergi dengan penyesalan ke kehidupan berikutnya. Sushen. Aku tidak tahu kalau kamu sudah berkorban begitu banyak untukku. Maaf. Belakangan ini, apapun yang dia katakan, usahakan penuhi keinginannya. Anak kecil. Yue. Sushen. Ayo. Aku tidak ingin kamu meninggalkan penyesalan. Aku tidak ingin. Selama ini kamu yang selalu berkorban. Xiu Yuan tidak akan tahu, tidak apa-apa. Di ruang perawatan saja sudah tidak tahan. Panas sekali. Mungkin aku salah lihat. Kejutan beberapa hari ini juga sudah cukup dirasakan. Besok, aku akan benar-benar melupakanmu. Kamu sedang apa? Xiu Yuan, kapan kamu kembali? Aku tidak melihatmu. Kamu sedang mencari sesuatu? Aku ingin meminjam setelanmu. Sushen ingin memakainya di pernikahan. Kamu mungkin lupa lagi, itu setelan yang kamu pakai saat menikah dulu. Yang itu. Xiu Yuan. Setelan ini, dari desain sampai jadi produk. Semua aku kerjakan sendiri. Hanya saja uang terbatas, mungkin tidak terlalu berharga. Yue. Cinta sejati tidak ternilai. Setelan ini, selamanya hanya milikmu. Sepertiku. Bagaimana mungkin aku lupa? Setelan itu kan kamu yang kasih sendiri padaku. Kok dia masih ingat sih Xiu Yuan? Kamu ingat ya? Pasti dong aku ingat. Adikku yang kasih, mana mungkin aku lupa? Cuma, kenapa harus yang itu? Sushen bilang mau pakai setelan buatanku pas nikah. Aku nggak sempat bikin yang baru. Tenang aja, habis pernikahan aku langsung balikin. Nanti semuanya bakal normal lagi. Aku tetap istri kesayanganmu. Yue, gimana kalau
Aku bantu kakak packing barang. Packing barang. Sushen bilang setelah nikah. Orang luar tinggal di sini nggak nyaman. Si Wiwan, aku udah pesen kamar. Di Hotel Bintang 5, kamu pindah ke sana dulu ya. Iya kak, nanti suara dari kamar kita. Kebanyakan, ganggu kamu kan gak enak. Yue juga mikirin kamu kok. Wah, bener-bener perhatian banget ya. Yue, kasur kamar utama ini terlalu keras, terus. Aku nggak suka banget. Yang udah dipakai orang lain. Oke, aku langsung pesen yang empuk buat ganti. Si Wiwan, soal barang-barang ini. Baik, aku akan packing barang. Udah malam, besok aja dilanjutin. Istirahat dulu ya. Ayo kita pergi. Aku ini kenapa sih? Lin Yue sibuk banget masih sempat kirim orang. Antar sarapan buatku, bagi-bagi perhatian nih. Kasihan juga ya. Halo, Si Wiwan, aku udah di bawah rumahmu, Lin. Kamu mau datang ke pernikahannya? pasti dong. Tunggu aku. Aku ingat dulu Lin Wei sama Yi Shoyuan juga ngadain pernikahan besar kayak gini. Sushen ini beneran beruntung. Dapat istri cantik. Aku dan Ye Si Wiwan udah cerai. Hari ini kan pernikahan dengan Sushen. Yang udah lewat nggak usah dibahas lagi. Sushen muda dan tampan. Bagaimana Ye Si Wiwan bisa menandinginya? Yue, Sushen begitu mencintaimu. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Tenang, aku tidak akan mengecewakannya. Sudah jadi wanita masih mau pura-pura suci. Hari bahagia seperti ini, pengantin baru, cium dong. Cium dong, cium dong, cium dong. Hati tidak bisa dijaga, badan pun tidak bisa dijaga, sampah seperti ini, HMPH. Si Wiwan, kamu baik-baik saja? Adikku dan adik iparku menikah dan berciuman. Aku kenapa? Cheng Xiang, aku harus pergi. Pergilah ke duniamu, bersinarlah di sana. Untuk tempat ini, serahkan padaku untuk memberikan hadiah besar. Aku pergi. Si Wiwan, proyek ini tidak kubutuhkan. Jangan minum lagi. Jika suatu hari aku melupakanmu, bagaimana? Aku akan gila, Si Wiwan. Kamu tidak boleh melupakanku, sama sekali tidak boleh. Tuan Ye, apakah Anda yakin melepaskan kuota Institut Penelitian? Ini adalah kesempatan satu-satunya di dunia. Aku melepaskannya. Yes, Si Wiwan. Bagaimana mungkin dia? Beraninya dia datang? Mungkin aku salah lihat. Perasaan lebih dari 10 tahun. Seperti kapas berterbangan di angin. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Si Wiwan, sekarang aku akan menikah dengan orang lain. Kamu tidak mau keluar menghentikanku? Tidak, dia tidak datang, dia kehilangan ingatan. Setelah ini selesai, aku akan memberinya obat penawar untuk mengembalikan ingatannya. Yue, pernikahan dimulai. Mari kita naik panggung.
Sushen akan mati, beri aku 3 hari. Aku ingin mewujudkan mimpinya tentang pernikahan. Lalu apa yang terjadi jika disentuh? Seperti menuangkan asam sulfat ke luka. Siwiwan, Baiklah. Anggap saja sebagai perpisahan terakhir. Siwiwan, tunggu aku. Aku akan segera kembali padamu. Selamat menikah. Sangat romantis. Ki Jong, Ki Jong. Saya mogak Sushen si pelakor. Dan Lin Wei si wanita brengsek bahagia selamanya. Berkembang biak seperti kelinci, 8 anak sekaligus. Apa yang kau omongkan? Aku dan Ye Siwiwan sudah lama bercerai. Sushen juga bukan pelakor. Ninefek, itulah dirimu, tidak bisa move on dari mantan suami. Sementara menikah dengan orang lain. Bahkan menyuruh Ye Siwiwan menunggu untuk rujuk. Tahukah kau bagaimana dia melewati 3 hari ini? Tak usah khawatir, aku sudah memberinya obat. Dia sama sekali tidak akan ingat semua ini. Dasar bodoh. Obat ini tidak langsung menghilangkan ingatan. Baru di hari ketiga, dia akan benar-benar lupa orang yang dicintainya. Segala perbuatan selama 3 hari ini. Ye Siwiwan menyaksikan semuanya. Kau belum tahu siapa peneliti utama obat ini, kan? Ye Siwiwan, mantan suamimu. Aku beritahu lagi, obat lupa ini tidak ada penawarnya. Ye Siwiwan sudah benar-benar melupakanmu. Kalian tidak mungkin rujuk lagi, jalani saja hidupmu. Dengan pria liar ini dengan baik-baik. Apakah yang kau katakan ini benar atau bohong? Buat apa aku berbohong padamu? Kau terlalu arogan. Hantes Yi Shiyuan meninggalkanmu. Yue. Jangan dengarkan omong kosong si bajingan ini. Ye Siwiwan sangat mencintaimu. Mana mungkin dia meninggalkanmu? Dia benar, Ye Siwiwan sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin meninggalkanku. Perkelahi. Dia benci kelemahannya, benci karena terlalu mencintaimu. Hingga terus-menerus tidak bisa melepasmu. Kali ini aku juga berterima kasih padamu. Karena memberinya obat lupa, kesempatan ini membuatnya benar-benar bebas. Yue, jangan dengarkan omongannya. Dia sekarang di mana? Jika kau benar-benar mencintainya, maka carilah dia sendiri. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Dia memblokirku. Apakah dia tidak mau aku lagi? Yue, Tidak. Yue, pernikahan kita belum selesai. Yue. Siwiwan ada di mana sebenarnya? Setelah menyakiti Siwiwan, baru tahu cinta yang dalam. Dari tadi ngapain aja? Tolong kasih tahu aku, dia pergi kemana? Aku tidak bisa hidup tanpanya, aku akan gila. Fire Kuberitahu. Sekarang, dia mungkin sudah mau naik pesawat. Sekarang kamu kejar pun sudah terlambat. Cepat ke bandara. Yue, jangan pergi ya. Jalan. Aku sakit sekali. Berhenti. Sushen, aku langsung bawa kamu ke rumah sakit. Percuma. Yue, tubuhku sendiri. Aku lebih tahu dari siapapun, cuma sekarang aku agak menyesal.
Apa pernikahan yang sudah lama kutunggu-tunggu ini tidak bisa terlaksana? Jangan ngomong sembarangan, Sushen. Aku bawa kamu ke rumah sakit terbaik di luar negeri, pasti bisa sembuh. Pesan tiket malam ini, kita berangkat sekarang. Ya. Wanita ini benar-benar tidak baik, Xiu Yuan. Kamu pergi itu benar. Tuan Ye, lambung Anda sudah terkena kanker ganas dan banyak mengeluarkan darah. Gangguan pembekuan darah mulai hari ini, Tuan Ye. Jangan sampai terluka atau berdarah, kalau tidak, bisa membahayakan nyawa. Dokter, penyakit Tuan Ye masih berapa lama? Paling lama 3 tahun. Tapi kalau terluka, Tuan Ye adalah tamu penting direktur. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan penyakit Anda. Anda tidak perlu khawatir. 3 tahun. Cukup untuk meneliti proyek ini. Sushen, dokter bilang penyakitmu tidak bisa ditunda lagi. Sekarang butuh transfusi darah golongan B. sekarang juga, di mana cari darah golongan B? Yue, bagaimana kalau kita pulang dan menikah saja? Tidak bisa. Pulang sudah terlambat, sekarang penyakitmu lebih penting. Kalau saja si Wiwan ada di sini. Aku ingat dia golongan darah B. Si Wiwan, kamu pergi kok tidak bilang-bilang. Aku kira tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Ada apa? Asal lewat malam ini. Semua tentang dia akan benar-benar terlupakan. Si Wiwan, aku adalah adikmu, Lin Yue. Kamu tidak ingat aku lagi? Tuan Ye, apakah kedua orang ini temanmu? Bisa dibilang begitu. Maksudku, kenapa kamu pergi diam-diam? Ternyata kamu kabur ke luar negeri untuk menyimpan orang. Si Wiwan, benarkah seperti yang dikatakan Sushen? Kalian salah paham, aku adalah asisten sementara yang ditugaskan oleh dekan untuk Tuan Ye. Asisten sementara, bertanggung jawab atas semua kebutuhan hidup Tuan Ye yang baru datang. Semua kebutuhan hidup. Bahkan kebutuhan hidup, kalau tidak dikatakan. Tuan Ye, apakah kamu bos besar atau kamu memang suka bersenang-senang? Tidak masuk akal. Ye Si Wiwan, kamu brengsek. Aku masih memikirkanmu di mana-mana. Berpikir untuk menikah lagi denganmu 3 hari kemudian. Tidak menyangka kamu sudah berubah hati, beralih cinta. Lalu, apa arti 10 tahun perasaan kita ini? Aku. Kamu salah paham, Xiao Su hanya asistenku. Lagi pula, bukankah kamu adikku? Lalu, apa hubungannya kehidupan pribadiku denganmu? Yue, aku sangat sakit, aku hampir tidak bisa bertahan. Dokter bilang, jika hari ini tidak mengambil darah, aku khawatir tidak bisa bertahan. Si Wiwan, bisakah kamu membantuku? Maaf, aku ada urusan dulu. Kamu tidak bisa pergi, di antara orang yang aku kenal, hanya kamu yang bergolongan darah B. Jika kamu pergi, hari ini Sushen benar-benar selesai. Yue, jantungku, apakah aku akan segera mati? Yue, aku tidak ingin mati. Kita berdua belum menikah, aku tidak ingin meninggalkan penyesalan. Meninggalkan dunia ini. Kamu tidak akan mati. Kamu tidak bisa mati. Si Wiwan, tolong bantu kami, ya. Aku hanya butuh 500 cc. Tidak bisa, Tuan Ye tidak boleh mendonorkan darah, bahkan 1 mililiter pun tidak boleh. Sudahlah. Lagi pula, Bos Ye tidak ada hubungan darah denganku. Dia juga tidak perlu mendonorkan darah untuk orang malang seperti aku. Sudahlah, Yue. Mungkin ini sudah takdirku. Si Wiwan, tolong bantu kami, hanya 500 cc saja. Setelahnya, aku akan beri kompensasinya di Siangsa. Tapi tanpa darah ini, Sushen benar-benar akan. Sushen benar-benar akan. Maafkan aku, si Wiwan. Penyakit Sushen benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Berhenti, kalian ini sedang menyakiti orang, berhenti. Diam. Aku adiknya si Wiwan. Dia pasti juga tidak ingin melihat iparnya celaka. Tenang saja, asalkan penyakit Sushen sembuh. Aku akan berterima kasih padanya. Asisten Su, biarkan mereka datang. Tapi, kondisi tubuh Anda. Tidak apa-apa. Terima kasih, si Wiwan. Demi dia, kamu bisa menginjak-injak perasaanku.
Sekarang, termasuk tubuhku. Mulai hari ini, Tuan Ye, Anda tidak boleh mengalami cedera atau pendarahan, atau bisa membahayakan nyawa. Ayo pergi. Setelah malam ini, semuanya benar-benar berakhir, Lin Yue. Aku tidak berhutang apapun padamu lagi. Tuan Ye, Tuan Ye. Tuan Ye, mengapa Anda melakukan ini? Anggap saja ini sebagai pelunasan. Dan perpisahan atas masa lalu. Dokter bilang, sebenarnya Anda masih punya waktu lebih dari 3 tahun. Tapi setelah semua ini, bahkan setahun pun tidak tersisa. Cukup. Aku hanya ingin sebelum waktunya tiba, menyelesaikan proyek obat amnesia ini. Mengembangkan obatnya, bisa digunakan di pasaran. Wanita ini seperti anjing ya? Ini pun bisa dia temukan. Si Wiwan, dokter sudah bilang. Kamu punya gangguan pembekuan darah, mengapa kamu masih? Tidak apa-apa. Kalian tidak perlu khawatir. Sushen, bagaimana perasaanmu sekarang? Untuk sementara tidak ada masalah. Tapi penyakitku ini, Tidak apa-apa, pasti ada solusinya. Yue, bisakah kita kembali dan menyelesaikan pernikahan yang belum selesai? Sekarang ini hanya satu-satunya keinginanku. Bolehkah? Kali ini berkat Xiu Yuan. Tidak, aku harus melihat bagaimana keadaannya. Yue, dia hanya menyumbangkan darah. Apa yang bisa terjadi? Baru saja diperiksa, Tuan Ye tidak ada di rumah sakit. Dia juga ada yang menemani, mana ada waktu untuk menunggu kita. Ye Xiu Yuan si brengsek ini. Aku benar-benar salah menilainya. Sushen, ayo kita pergi, seumur hidup. Aku tak mau melihatnya lagi. Eo. Sayang, mau makan apa malam ini? Sayang, kita makan di luar saja yuk. Makan di luar tidak sehat, aku mau makan di rumah. Sayangku, masak di rumah capek loh. Habis masak masih harus cuci piring, mikirnya aja udah capek. Gini aja, aku pesan makanan online ya. Sial, susah payah ngusir si Ye yang tak berguna itu. Sekarang waktunya bersenang-senang. Perempuan jalang ini mau menyuruhku seperti pembantu. Mimpi kali. Sayang kamu pulang, makanan sudah siap. Cuci tangan dulu, sebentar lagi makan. Sayang, aku agak capek nggak nafsu makan. Sayang, aku masak favoritmu, sup daging dengan kentang. Kalau nggak makan nanti badan jadi nggak sehat loh. Sayang, kamu baik banget sama aku, terima kasih ya. Tapi aku sekarang beneran capek banget. Aku istirahat dulu. Sayang, aku juga bikin bubur untukmu, makan sedikit ya.
Oke sayang, taruh di meja aja. Aku istirahat bentar, nanti aku makan, sayang kamu. Oke. Pesan makanan online aja, kalau sampai bilang ya, aku tidur sebentar. Sayang. Transfer aku dikit uang dong, uangku habis. Oke. Ye Xiuyan, dia sepertinya tidak pernah memintaku uang sekalipun. Sayang, kerja itu penting sih. Tapi kamu harus jaga kesehatan, kalau sampai sakit. Aku bisa sedih loh. Terima kasih sayang. Ngomong-ngomong sayang, ada sesuatu. Aku nemu proyek yang bagus banget nih. Tapi masih kurang 100 juta. Gimana kalau? Nanti aku transfer. Terima kasih sayang. Ye Xiuyan demi menemani aku. Relakan proyek dan pekerjaannya. Meskipun aku memberinya uang setiap bulan. Tapi dia tidak pernah memintaku sama sekali. Xiuyan, untung kamu membantuku dapatkan banyak investasi, sekarang aku sudah mulai untung. Ini untukmu. Bodoh, perusahaanmu butuh arus kas sekarang, kartu ini. Simpan saja untukmu sendiri. Suamimu punya tangan dan kaki, nggak bakal mati kelaparan. Obat ini bukan membuatku langsung lupa. Ini hanya akan membuatku perlahan melupakanmu. 3 hari ini, kamu sepenuh hati. Baik ke Sushen. Bohong demi dia, aku lihat semuanya. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Tapi hatimu tidak bisa berdetak untuk 2 orang sekaligus. Lin Yue. Yang kuinginkan adalah kesetiaan tanpa syarat. Aku berterima kasih kamu minum obat untukku. Memutus keraguan-raguanku. Kali ini, aku memilih pergi. Lin Yue, kamu tahu nggak? Kemarin hari pernikahan kita. Nanti ku beri gantinya. Sushen sakit butuh ditemani. Makanya aku ke sana, bisakah kamu nggak? Sok ngitungin orang sakit. Lin Yue, kita kan suami istri. Nggak bisakah kamu jaga jarak yang pantas? Nggak lain? Ye Xiuyan, aku cuma temannya. Kalau mau terjadi sesuatu, udah lama terjadi, nggak perlu nunggu kamu. Foto pernikahan mana? Si sampah itu udah pergi, barangnya masih di sini. Jijik aku lihatnya. Tadi pagi udah kubuang. Yue, demi si sampah itu, kamu mukul aku? Kamu lebih baik berdoa aku bisa bawa dia kembali. Kalau nggak, kamu tamat. Yue. Minggir.
Xiu Yuan, maaf, aku nggak seharusnya memperlakukanmu seperti ini. Kamu jelas sangat mencintaiku. Begitu baik padaku. Aku malah mendorong orang yang paling kucintai. Ye Xiu Yuan di mana? Aku mau cari dia. Riset hari ini sampai sini dulu. Proyek ini tinggal sebulan lagi selesai. Xiu Yuan, kamu keren banget menurutku. Kamu memang cocok di lab kalau dulu. Dulu kenapa? Kenapa bicaranya setengah-setengah? Kamu nggak apa-apa? Apa mungkin ada apa-apa? Beberapa bulan ini di lembaga riset, aku sangat produktif. Aku baik-baik saja. Lihat, proyek penelitian kita setiap hari. Berkembang sangat pesat. Kamu masih ingat berapa banyak yang terjadi beberapa bulan terakhir ini? Sejak meminum pil itu, ingatanku selama ini kosong. Seperti ada sesuatu yang sangat penting yang kulupakan. Meski tidak ingat apa tepatnya. Tapi di hati, selalu ada rasa kehilangan. Kurasa itu pasti sesuatu yang sangat penting dalam hidupku. Benar-benar tidak bisa mengingatnya. Hah, kamu pasti tahu, kan? Bukan hal besar, jangan dipikirkan terlalu banyak. Ngomong-ngomong, kalau obat penawarnya berhasil dikembangkan, kamu akan meminumnya? Menurutmu aku harus meminumnya? Tentu tidak. Kalau bisa, aku harap kamu tidak akan ingat hal-hal menyebalkan itu seumur hidup. Baik, kalau begitu tidak usah diminum. Menurutku, dekan juga aneh. Ngapain meneruskan? Proyek uji obat ini, menurutku sekarang sudah cukup baik. Tidak perlu obat penawar sama sekali. Semua hal harus ada awalnya dan akhirnya. Proyek ini harus punya obat penawar kalau mau dipasarkan. Sudah, tidak usah bahas ini. Aku lapar. Ayo kita makan. Baik, kamu pergi dulu ke kantin. Aku akan menyusul. Baik, cepat ya. Xiu Yuan, kamu tidak apa-apa? Penyakitku, kamu kan sudah tahu. Tidak apa-apa, hanya saja. Perkembangan kita harus dipercepat. Aku khawatir tidak punya banyak waktu lagi. Tidak usah bahas ini. Cepat siap-siap, aku tunggu di kantin. Baik. Xiu Yuan. Hanya segini yang kumiliki. Cukup kan? Aku tidak butuh uang. Kalau begitu, kenapa kamu menarikku? Ada apa? Kita kenal? Tapi, kenapa melihatmu ada perasaan familiar? Kita pernah bertemu? Ya, kita kenal, dan hubungan kita sangat dekat. Benar-benar tidak ingat. Mungkin kamu salah orang. Aku Lin Yue, adalah istrimu. Istri? Nyonya, tolong jaga sopan santun. Aku tidak punya istri. Xiu Yuan. Kamu benar-benar tidak ingat? Aku Yue, istrimu. Orang yang paling kamu cintai. Ini foto pernikahan kita. Kita adalah pasangan suami istri yang sah. Xiu Yuan. Aku salah di masa lalu, setelah kamu pergi. Aku tidak pernah tidur nyenyak. Aku menyesal membuatmu minum obat pelupa. Kembalilah, ya. Kali ini aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kita akan bersama selamanya. Menurutmu, haruskah aku minumnya? Tentu saja tidak. Jika bisa, aku harap kamu tidak akan mengingat hal-hal buruk itu selamanya. Baik, kalau begitu tidak usah diminum. Maaf, semua yang kamu katakan. Aku tidak ingat. Meski tidak ingat apa yang terjadi di masa lalu. Tapi karena itu sudah berlalu. Mari kita lupakan saja. Hal-hal ini tidak boleh dilupakan. Xiu Yuan, kamu pernah berjanji padaku. Kamu hanya mencintaiku, akan bersamaku selamanya.
Setelah ini, aku yang merancangnya khusus untukmu. Kamu bilang sangat menyukainya. Aku suka Aurora, kamu berjanji akan mengajakku melihat Aurora setiap tahun. Apa aku pernah bilang begitu? Tidak ingat. Xiu Yuan, lihat, ini surat nikah kita. Kita benar-benar suami istri, Xiu Yuan. Kamu ingat? Di hari pernikahan kita, kamu bilang akan mencintaiku selamanya. Akan menemaniku selamanya. Xiu Yuan, apakah kamu ingat sesuatu? Yue, aku pasti akan baik padamu. Tidak akan membiarkanmu sedikit pun tersakiti, seumur hidup. Hanya mencintaimu. Selamanya? Sampai kapan? Kemarin, hari ini, besok, dan setiap hari setelahnya. Xiu Yuan, aku juga akan mencintaimu selamanya. Hanya mencintaimu. Xiu Yuan, apakah kamu ingat sekarang? Xiu Yuan. Wanita ini, kok tebal muka sekali. Masih berani mencarinya. Pergi saja hidup dengan palsu itu. Bukan begitu, Xiu Yuan, dengar penjelasanku. Aku hanya mencintaimu. Ini laporan medis Sushen. Dia pasti tidak akan memberitahumu bahwa semua ini adalah palsu. Semua yang dilakukannya hanya untuk merebutmu dari tangan Xiu Yuan. Tapi, dia hanya mengincar uangmu saja. Kalian memang cocok selamanya. Dia membohongiku. Semua ini palsu. Kalau saja kau sedikit menggunakan otak untuk memeriksa, kau bisa dengan mudah mengetahuinya. Sayangnya, kau terlalu mempercayainya tanpa curiga. Sampai tidak bisa membedakan kebohongan kecil ini. Semua ini palsu. Dia membohongiku. Selama ini, kondisinya membaik. Kukira itu berkatku, ternyata dia terus membohongiku. Kenapa harus seperti ini padaku? Lihat apa? Jadi, dia adalah istriku? Mantan istri. Tidak perlu mengingat, lebih baik lupakan. Dia tidak layak kau kenang. Tapi, dia tidak terlihat seperti orang jahat. Dia terlihat sangat memprihatinkan. Dia melakukan hal yang tidak bisa kau maafkan. Jangan dipikirkan lagi. Biarkan masa lalu berlalu. Xiu Yuan. Aku pernah bilang, tidak peduli sejauh apa kau pergi, aku akan mengikuti jejakmu sampai menemukanmu. Aku pasti akan membawamu kembali. Kita berhasil. Xiu Yuan, kau luar biasa. Baru sebentar saja, obat penawar obat lupa ini sudah berhasil kau temukan. Dengan begitu, obat lupa ini bisa segera diluncurkan ke pasar. Bukan hanya berkatku. Tanpa bantuan kalian. Di sampingku, kemajuannya tidak akan secepat ini. Sampel sudah dikirim, dekan dan yang lain akan segera datang. Dengan obat ini sebagai awal, bisa dikembangkan lebih jauh. Untuk pengobatan penyakit mental. Xiu Yuan, pemenang Nobel berikutnya pasti kau.
Xiu Yuan, cepat minum obat penawarnya. Kau gila? Apa yang kau lakukan? Aku investor proyek ini. Sekarang, aku berhak memintanya minum obat penawar. Bos Lin benar proyek ini. Sebenarnya didanai oleh Bos Lin. Xiu Yuan, sebelumnya aku dibohongi oleh Su Shen. Makanya aku melakukan hal yang mengecewakanmu. Sekarang aku sudah memberinya hukuman yang setimpal. Sayang, jangan buru-buru dong. Kasih aku waktu lagi. Lin Yue itu bego banget. Nggak bakal curiga ke aku seumur hidupnya. Dia nggak bakal tahu kebenarannya. Tunggu aja, nanti aku ambil alih semuanya. Ambil alih perusahaannya, terus aku nikah sama kamu. Yue. Bukan. Apaan sih? Aku kan suaminya Yue. Kalian berani-beraninya perlakuin aku kayak gini? Yue, kamu ngapain? Aku kan suamimu. Su Shen, sampai kapan kamu mau bohongin aku? Bukan begitu. Yue, dengerin penjelasan kedong. Aku. Ayah benar. Pasti ini akal-akalan Ye Xiu Yuan. Si sampah itu. Yue. Jangan sampai kamu tertipu sama dia. Nggak nyangka. Ye Xiu Yuan si sampah itu. Licik banget sih. Pura-pura nggak peduli udah keterlaluan. Malah mau plak aku. Jangan sampai ketemu aku, nanti bakal kuberesin dia. Diam. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal ninggalin Xiu Yuan. Apalagi sampai kehilangan dia. Seumur hidup, kamu nggak bakal ketemu dia lagi. Sisa hidupmu, tunggu di penjara aja. Tapi sebelum itu, ada beberapa orang yang mau ketemu kamu. Ngutang ratusan juta, ngumpet bertahun-tahun. Hari ini akhirnya ketangkep juga. Bang Wan. Kasih waktu beberapa hari lagi ya. Beberapa hari lagi pasti aku bayar. Yue, tolongin aku dong. Aku mohon. Kita kan suami istri, Yue. Yang paling aku cintai cuma kamu. Jangan dibunuh. Jangan kotorin rumah. Selain itu, terserah. Bang Wan. Bang Wan, ampun je. Yue. Yue, ampun. Aku salah. Nggak berani lagi. Tolongin aku, please. Yue. Bawa dia ke penjara. Yue, aku salah. Yue. Xiu Yuan. Aku tidak akan menyerah padamu. Aku pasti akan merebutmu kembali. Xiu Yuan, setelan jas. Aku akan mendesain setelan jas baru untukmu. Setelah kamu minum penawarnya dan ingatanmu pulih, kita akan seperti dulu, pergi melihat aurora bersama. Kita akan bahagia selamanya. Kali ini, aku tidak akan melepaskan tanganmu lagi. Beri aku kesempatan sekali lagi, ya? Jika dulu tidak ada Su Shen di antara kita, apakah kita tidak akan berpisah? Tentu saja. Orang yang kucintai hanya kamu. Kamu masih berbohong, karena kamu tidak setia. Jadi meskipun tidak ada Su Shen, akan selalu ada orang lain yang masuk ke hatimu. Karena kamu memang orang seperti itu, tidak setia, munafik, dan serakah. Meskipun aku kehilangan sebagian ingatan, tapi aku tidak bodoh. Apakah kamu pikir dengan kata-kata manismu bisa membuatku memaafkan ketidaksetiaanmu?
Bagus sekali. Maaf. Aku berhak menolak permintaan tidak masuk akalmu. Aku menolak minum penawarnya. Sudah cukup, Lin Yue. Si Yuan sudah berbicara. Sangat jelas, tolong jangan di sini. Membuatnya jejekok. Xiu Yuan. Kamu juga berpikir begitu? Kamu juga merasa aku orang yang menjijikkan? Bos Lin, lebih baik Anda pergi dulu. Karena proyek ini sepenuhnya Anda danai. Maka kepemilikan obat ini Anda bawa saja. Kami tidak mau. Tidak perlu. Aku pergi. Xiu Yuan, kamu benar. Aku yang merugikanmu. Si Yuan, melihatmu begitu sadar. Aku benar-benar senang untukmu. Lin Wei, selama ini benar-benar gila. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Dia orang yang sangat gila. Apa kamu takut aku tidak sadar dan jatuh cinta lagi padanya? Jangan bilang. Aku benar-benar khawatir. Orang-orang bilang. Orang yang benar-benar mencintai, meski kehilangan ingatan, akan jatuh cinta lagi satu sama lain. Jika kamu benar-benar jatuh cinta lagi padanya, aku bakal benar-benar kehilangan kata-kata. Yang aku inginkan hanyalah cinta yang setia dari awal sampai akhir. Tapi dia bukan. Jadi, pada akhirnya, dia dan aku tidak sejalan. Bahkan jika aku jatuh cinta lagi padanya, pada akhirnya, hanya akan berakhir tanpa hasil. Sudah. Jangan pikirkan terlalu banyak, bersedih untuk orang yang tidak layak. Sangat tidak worth it. Wanita dengan emosi tidak stabil seperti dia harus segera dibuang, dia tidak pantas untukmu. Si Yuan itu. Kalau proyek ini si Yuan adalah penanggung jawab penuhnya. Dia adalah pahlawan terbesar. Aku tahu. Proyek kita ini beberapa tahun lalu saat dihentikan. Investor sudah menarik dana, sebenarnya. Dana kita tidak cukup. Aku juga pernah berpikir untuk berusaha, membuat penawarnya dulu. Tapi aku benar-benar tidak sanggup. Jika bukan karena investasi Bos Lin, proyek kita ini bisa tidak restart masih tanda tanya. Dekan. Karena obat ini dia juga tidak mau, kamu saja yang ambil. Kalau begitu aku terima ya. Ini adalah harta karunku. Arah penelitian selanjutnya apa? Menaklukkan Alzheimer. Karena obat lupa dan penawarnya sudah dikembangkan. Kita bisa melanjutkan ke arah ini, pasti bisa mencapai terobosan. Tidak terpaku pada cinta, bahkan pola pikir jadi lebih terbuka. Baik, aku temanimu terus meneliti. Masalah dana jangan khawatir, serahkan padaku, aku masih punya beberapa koneksi. Baik. Kita akan bersinar di bidang ini, mengejar puncak. Entah masih ada waktu atau tidak. Hanya sedikit lagi, kita akan mencapai terobosan besar. Apakah bahan-bahan ini benar-benar tidak bisa diganti? Bahan-bahan ini terlalu mahal, dengan kemampuan kita saat ini. Sama sekali tidak terjangkau. Penelitian dilanjutkan. Bahan. Selesai. Investasi juga sudah didapat. 1 miliar. Bagus, penelitian kita.
Dylan Judkin. Beruntung sekali bahan ini datang tepat waktu. Dekan Zhang, jaringanmu benar-benar bisa diandalkan. Tuan Ye, sangat terhormat bisa memberikan piala ini kepada Anda. Penelitian Anda di bidang psikologi sudah berada di garis depan dunia. Anda adalah tokoh yang tak terbantahkan di bidang ini. Tuan Ye, di usia muda sudah mencapai prestasi seperti ini. Masa depan Anda sungguh sulit dibayangkan. Aku penasaran, apakah Tuan Ye sudah menikah? Kebetulan putriku sudah mencapai usia untuk menikah. Katanya Tuan Ye pernah menikah beberapa tahun lalu, tapi kemudian bercerai karena suatu alasan. Wanita tidak tahu diri mana yang melakukan hal seperti ini. Aku penasaran, apakah dia sekarang melihat prestasi Tuan Ye akan menyesal? Karena terkena sinarmu, hidupku sudah berarti. Semoga kamu bahagia. Ada apa? Lihat apa? Aku sepertinya melihatnya. Jia. Siapa? Lin Yue. Xiao Yuan. Jangan-jangan kamu masih punya perasaan padanya? Aku akui. Beberapa hari ini, dia memang tidak mengganggumu. Tapi aku terlalu tahu seperti apa dia. Kamu tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Tenang saja. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku hanya berterima kasih padanya. Hanya itu saja. Mari kita sekali lagi ucapkan selamat kepada Tuan Ye atas penghargaan tertinggi di bidang psikologi. Xiu Yuan, kamu kembali. Aku tahu, kamu tidak akan benar-benar melupakanku. Bahkan jika kamu minum obat lupa, juga akan jatuh cinta padaku lagi. Aku tahu, selalu kamu yang diam-diam mendanai aku. Kalau bukan karena kamu, penelitianku tidak akan berjalan lancar. Terima kasih. Aku terlalu banyak berhutang padamu. Ini semua yang harus kulakukan. Aku tahu, aku dulu terlalu menyakitimu, jadi aku tidak berharap kamu bisa memaafkanku. Sepiring makanan enak. Sayang sekali terbuang. Tidak keberatan makan bersama? Tentu saja tidak. Daging sapi? Sayang sekali aku alergi, tidak bisa makan. Bagaimana? Wah, Sayang, enak banget. Ide kamu bagus sekali. Kamu juga makan, kamu juga makan. Makanlah, ini makanan favoritku. enak banget, cepat. Cicipi. Bagaimana? Ternyata dia selalu alergi daging sapi. Tapi ini makanan favoritku. Agar tidak merusak moodku, dia terus. Kamu kenapa? Maaf, maaf.
Rasanya cukup familiar. Rasanya memang enak. Oh, aku tahu. Ternyata kamu menangis karena terlalu enak. Maaf, Xiu Yuan. Aku selalu ingin menyentuh hatimu. Menunggu kamu berubah pikiran, tapi sekarang aku baru sadar. Aku salah. Aku sangat salah. Ini obat pelupa. Kamu ini. Aku tidak layak dimaafkan olehmu. Bagi kamu sekarang, cintaku adalah beban. Aku akan minum obat ini, melupakanmu, dan tidak akan mengganggumu lagi. Aku mengerti, lakukan yang kamu mau, sebagai teman yang asing. Aku mendukungmu. Maaf. Di masa depan, aku tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Kita jalan masing-masing. Hidup masing-masing. Meski tidak tahu apa yang terjadi dulu. Tapi aku dengannya. Pasti kenal. Sudahlah. Biarkan yang lalu berlalu. Nanti, hidup kita tak akan ada lagi persinggungan. Selamat tinggal. Orang asing yang dulu ku kenal. Bahkan jika aku lupa kamu karena amnesia. Tapi begitu bertemu lagi, aku pasti akan jatuh cinta lagi padamu. Lagi pula kamu begitu baik, begitu mencintaiku. Maafkan aku yang bertindak semaunya. Menyimpan kenangan ini. Dan maafkan aku yang egois, pengecut, tak berani menemuimu. Aku tak punya keberanian untuk bertemu dan jatuh cinta padamu lagi. Ye Xiu Yuan. Sampai jumpa lagi.